compassion. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat untuk seluruh ciptaannya. We're very excited to get a chance to share a few words about our beloved Prophet Muhammad SAW in this beautiful day. Kami sangat bersemangat mendapatkan kesempatan untuk berbagi beberapa kata tentang Nabi kita Muhammad SAW di hari yang indah ini. Prophet Muhammad SAW is the best role model for all humankind, and he was the last messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya panutan untuk seluruh umat manusia, dan beliau adalah utusan Allah yang terakhir. He was born in Mecca in the year 571. Beliau lahir di Mekah tahun 571. His father Abdullah died before he was born, and his mother also died when he was only 6 years old. Ayah beliau Abdullah meninggal sebelum beliau lahir, dan ibundanya meninggal ketika ia masih 6 tahun. Our prophet greatest miracle is Holy Quran. Sebaiknya mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita adalah Al-Quran. It was transmitted to us starting from Allah Subhanahu wa Ta'ala to the angel Jibril to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Lalu sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. We should always recite that Quran. We get 10 rewards from reciting one letter from the Quran. Kita harus senantiasa membaca Quran itu. Setiap membaca satu huruf maka akan mendapat 10 pahala. So we should make sure to recite the Quran daily. Maka dari itu kita harus memastikan membaca Quran setiap harinya. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is our hero and our role model. Nabi Muhammad SAW adalah pahlawan dan panutan kita. May Allah join us with Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in paradise tomorrow. Amin. Semoga Allah memasukkan kita bersama. Semoga Allah memasukkan kita bersama Nabi Muhammad SAW ke dalam surganya. Amin. We end our little speech with this. Dengan ini kami mengakhiri sedikit pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Sajia Irmaisya dan Saudari Afsina yang telah membacakan pidato bahasa Inggris. Acara selanjutnya, pembacaan puisi oleh Saudara Muhammad Rizki Ansarullah. Kepada Muhammad Rizki Ansarullah kami persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ansarullah dari kelas 4 SD Islam Akhlakul Quran. Di kesempatan ini saya akan membacakan puisi berjudul Ayah dan Ibu. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Setiap kali engkau menangis, timbul rasa bersalah di hatiku. Walau setitik air mata tidak akan dapat dibasuh dengan 7 lautan. Sekali ibu, tetap ibu. Selepas ibu, barulah ayah. Ayah, tanpa ayah, hidupku terasa hampa. Kaulah pahlawan tanpa jasa. Engkaulah harapan kami. Terima kasih, ayah. Jasamu tetap ku kenang. Ibu, ayah tersayang. Kau dua insan yang paling ku sayang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Muhammad Rizky Ansarullah yang telah membacakan puisi tentang ayah dan ibu. Acara selanjutnya, pembacaan puisi oleh saudari Fatina. Kepada saudari Fatina, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Fatina Zahra, kelas 3 SD Islam Akhlakul Quran. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Muhammad Nabiku. Engkau penerang zaman, saat gulita menyelimuti bumi, saat huru-hara merajai hari, saat kezaliman menyebar ke negeri-negeri. Engkau kabarkan pada kami tentang perintah-perintah untuk berbakti, tentang keagungannya yang maha tinggi. Engkau perangi mereka yang memerangimu, menghalangimu menyebar kabar, hingga cahaya Islam mampu menyebar. Engkau rangkul mereka-mereka yang tersesat. Kau ajak menghadapnya untuk bertobat. Sholawat untukmu, salam untukmu, wahai Nabi tercintaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada
saudari Fatina yang telah membacakan puisi tentang Nabi Muhammad SAW. Acara selanjutnya, penampilan drama Salman Al-Farisi oleh siswa-siswi SD Islam Ahlakul Quran. Perhatian kepada siswa-siswi. Abi minta kalian semua duduk ya. Ini ada teman-temannya lagi naik panggung, mohon didukung nih. Jangan main-main sendiri. Coba duduk yang baik, duduk yang baik. Ini acaranya nggak dimulai kalau nggak duduk yang baik. Itu panggil yang lari-lari itu, panggil. Siapa itu? Raya. Siapa? Duduk yang baik. Duduk yang baik ya. Ini ada teman-temannya di panggung. Tolong dilihat, tolong didukung ya. Raya duduk. Raya. Duduk yang baik. Ini acaranya nggak dimulai kalau masih pada lari-lari. Coba Umi minta tolong Aisyah, Katia suruh duduk aja di bawah. Suruh duduk di bawah semua sini. Nanti dia lari-lari tuh. Duduk di bawah sini. Itu siapa tuh? Syakira duduk di bawah. Semua duduk di bawah. Yang putri duduk di bawah semua, nggak boleh kemana-mana. Duduk di bawah semua. Duduk di bawah, ayo. Kami dipinjam sama Oma. Ini acaranya nggak dimulai kalau pada lari-lari. Oh ya. Duduk. Oke, sin 2. Nah, udah ya. Fokus ya. Ayo duduk. Nanti kalau nggak dimulai acaranya nih. Ini acara terakhir. Udah ya. Ini yang laki-laki mana Odir? Kubur. Ayo. Tes. 1, 2, 3. Bismillah. Allah. Aisyah jadi apa? Salman. Perkenalkan nama saya.
Bismillah, Bismillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar. Umur saya 17 tahun. Saya lahir tahun 17 Agustus tahun 45. Halo, tes. Perkenalkan, nama saya Omar Atalab. Peran saya jadi pendeta ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafai ibnu Ahmad. Peran saya sebagai karakter utama Salman Al-Farisi. Nama saya Muhammad Bilal. Peran saya ayah Salman, Rasulullah, Buddha. Perkenalkan, peran saya. Perkenalkan, nama saya Nadif. Peran saya pendeta ketiga. Perkenalkan, nama saya Umar Ismail Transyah. Peran saya cuman penjaga rumah. Pidato bahasa. Perkenalkan, nama saya Al. Peran saya jadi sepupunya Tuan. Perkenalkan, nama saya Ubay. Peran saya jadi penjual kuda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizki. Peran saya Yahudi. Jadi Muar gimana? Samaan Raymond. Kita kan koreksi. Drama ya. Drama kan kita punya. Saja. Agamanya kan Islam. Kok pakai peci? Pakai peci dan jenuh. Wait. Samaan Rainbow. Mereka berdua NPC ya guys. Boneka manusia. Ini kan biasa kalau warna merah orang meninggal. Kita biasanya yang warna merah-merah itu untuk orang meninggal. Ya, berarti kita mau. Dia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi seorang bangsawan Persia, Majusi yang taat beribadah. Ia dan keluarganya menyembah api dan menjaganya agar tetap hidup. Sampai suatu hari ia diperintahkan sang ayah untuk menjaga kebun.
Ketika di tengah-tengah perjalanan, ia melewati sebuah gereja. Di sana ia melihat orang-orang Nasrani sedang beribadah. Ia tertarik dengan agama itu. Ia pun ikut bergabung dengan mereka sampai matahari tenggelam. Ketika ia pulang dan sampai di rumah, Dari mana kau? dari kebun ayah. Jangan bohong, aku tahu kau sehari-hari ini tidak pergi ke kebun. Ketika aku menuju kebun, aku melewati sebuah gereja. Di sana orang-orang Nasrani sedang beribadah kepada Tuhan mereka, dan aku rasa agama adalah agama yang benar. Jangan berpikiran aneh-aneh dan jangan harap aku akan membiarkanmu meninggalkan agama nenek moyang kita. Tapi ayah, agama mereka lebih benar dan lebih masuk akal. Tidak ada salahnya jika kita masuk ke dalam agama mereka. Jangan harap, penjaga, ikat dia. Semua bang. Wahai penjaga, kemarilah, ambillah kertas yang ada di sakuku. Berikanlah pada orang-orang Nasrani. Berhati-hatilah, jangan sampai diketahui ayah dan penjaga-penjaganya. Baiklah. Secara diam-diam Salman mengirimkan pesan kepada orang-orang Nasrani bahwa ia telah mengikuti agama mereka. Dia meminta mereka agar memberitahukan jika ada kafilah dari Syam datang karena ia ingin ikut bersama ke Syam. Kabar yang ia harapkan pun tiba. Salman kabur dan mengikuti rombongan yang pergi ke Syam. Sesampainya dia bertemu seorang pendeta. Ia pun menceritakan kisah tentang dirinya. Sejak itulah Salman tinggal bersama pendeta itu dan ikuti beribadah dan belajar agama Nasrani. Ternyata dia pendeta yang buruk. Agamanya harta sedekah dari umat yang seharusnya disedekahkan malah disimpan sendiri. Lama kemudian ia meninggal. Orang Nasrani pun mengangkat pendeta baru. Ternyata ia pendeta yang sangat taat. Salman pun melayaninya hingga ia sangat mencintai. Atas nama Umar Atalah telah meninggal dunia. Wahai pendeta, bagaimana keadaanmu? Lantas, apakah kamu memiliki pesan untukku? Dan menurutmu siapakah yang harus kutemui? Aku memiliki seorang teman di kota Mosul. Pergilah kepadanya, karena ia juga orang yang taat beragama sepertiku. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Atas nama Umar Atalah meninggal dunia. Tes. Tes. Setelah pendeta itu wafat, Salman pergi ke Mosul dan menemui orang yang dimaksud sang pendeta. Ia pun menceritakan tentang kisahnya dan ia tinggal bersamanya sampai pendeta itu hampir menemui ajalnya. Salman pun bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama seperti yang ia tanyakan kepada pendeta sebelumnya. Sang pendeta pun menyuruhnya untuk menemui ahli ibadah.
di daerah Nasibin. Hal sama terjadi, si ahli ibadah itu juga pergi meninggalkannya. Tetapi sebelum ajalnya datang, ia menyuruh Salman pergi ke Amuria, suatu daerah di negeri Romawi, agar ia bertemu dengan seorang ahli ibadah sepertinya. Salman tinggal di sana dan mengenal Hai anakku, sepertinya kematianku telah dekat. Kepada siapa engkau akan menyuruhku pergi? Aku tidak mengetahui ada orang sepertiku yang bisa kamu temui, tetapi kamu telah dekat dengan zaman diutusnya seorang nabi yang membawa ia akan berhijrah ke sebuah kota yang banyak pohon kurmanya dan terletak di antara dua bukit batu. Jika kamu bisa menemuinya, maka lakukanlah. Ia memiliki tanda-tanda yang tidak samar. Dia tidak mau makan sedekah, tetapi mau makan hadiah, dan di antara kedua punggung yang terdapat tanda kenabian. Jika kamu melihatnya, maka kamu akan mengenalinya. Baiklah, aku akan mencarinya. Innalillahi. Suatu hari Salman bertemu dengan beberapa pedagang dari Bani Qal. Salman meminta kepada mereka untuk membawanya ke negara Arab, dan sebagai balasan ia membayar mereka dengan semua hartanya. Mereka pun sepakat. Salman berangkat bersama, namun saat mereka sampai di suatu daerah yang bernama Wadil Qura, mereka menjual Salman sebagai budak kepada orang Yahudi. membelinya. Membeli Salman. Akhirnya Salman pun tinggal dengan lelaki Yahudi yang kini menjadi tuannya, dan lelaki Yahudi itu membawanya ke Madinah. Sampai di sana Salman yakin bahwa negara itulah tempat yang dimaksud oleh ahli ibadah di Amuria. Suatu hari sepupu sang tuan pun datang.
Semoga Allah membinasakan Bani Kila, sungguh mereka sedang berkerumun mengerumuni seorang lelaki di Kubah. Ia datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi.